Mau jelas nggak ya teman-teman ya? Ini sinyal saya jelek banget nih. Ada yang babai. Hah? Bentar, mute semua ya. Ya. Oke. Oke, sorry semuanya, kesalahan teknis lagi. Mudah-mudahan ini udah. Oke, bisa kita lanjut. Mudah-mudahan nggak ini lagi, nggak putus lagi. Ya, oke. Kedengeran nggak? Tadi, ya bisa sih. Oke. Oke, sorry, lanjut. Mudah-mudahan ini udah nggak lagi. Tadi saya udah klik ini. Oke, teman-teman, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk buka sesi tanya jawab aja, Ci. Ya, untuk Ardian malam ini nih. Pertanyaan dari gua, kapan gua bisa Bushido nih? Loh, Ardian mau tanya. Ya, Pak Suwanda, silakan. Iya, summer ketemu lagi Pak Ardian. Masih ingat Pak ya sama saya Pak ya? Ketemu di mana Pak ya? Sorry. Kemarin waktu kita di Levit Pak. Di Zoom-nya grupnya Ko Albert. Oh iya. Lama kali udah lama. Jadi saya per Juli ini udah bakar perahu Pak. Selama 15 tahun saya bekerja Pak. Mantap. Mantap. Ya, saya sih jujur Pak terinspirasi dari Pak Ardian kemarin itu. Akhirnya saya ambil keputusan Pak. Karena saya memang passionnya nggak bisa kerja dua Pak. Jadi satu sisi saya bekerja di perusahaan dari pagi sampai sore, malam saya kerja yang lain gitu. Saya passionnya nggak bisa. Jadi saya kemarin udah ambil keputusan dan juga udah berdoa juga gitu Pak sama Tuhan gitu ya. Nah, cuman yang tertarik saya di sini saya mau nanyakan Pak. Tadi yang Pak Ardian sampaikan make money di bawah ini. Nah, ini kan saya kepikiran tadi ini strategi yang powerful, yang boleh nggak Pak dikasih tipsnya yang lebih detail gitu, bagaimana caranya kalau bisa kita dan member-member baru kita tuh bisa mereka make money supaya ada euforia ini bisa ngangkat terus Pak dari bawah terus gitu apinya Pak gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi gini Pak, kalau saya dulu kan full time, saya selalu bilang kan bahwa saya sudah ada waktu, saya harus gantiin kerjaan saya ya. Jadi dulu saya kerja satu hari saya harus ketemu orang 4 kali. Jangan sudah resign terus santai-santai kan. Jadi gantiin, jadi bangun pagi juga sama kayak kerja. Ya, pagi saya selalu follow up tim. Ya, kalau saya ada prospek dari saya sendiri, oke jalan. Tapi kalau nggak ada, gimana? Saya follow up ke tim saya. Ada yang mau dibantu nggak hari ini prospek? Kalau belum ketemu 4, saya akan telepon terus, saya akan paksa kalau bisa harus 4 hari ini. Gitu. Jadi ada komitmen itu dulu ya. Jadi gimana caranya harus ketemu 4. Kumpulin di satu mall, atur jamnya. Ya, bikin rutinitasnya seperti itu. Jadi saya resign nggak ada sia-sia. Memang waktunya memang diganti ke sini semua, ya. Nah terus kalau saya Pak, kalau orang itu nggak sakit, saya selalu prospek mengenai bisnisnya. Ini jadi banyak orang yang sibuk jualan, ya. Kalau sibuk jualan artinya ya udah, lu beli ya gue jual. Tapi kalau memang orang itu join mau make money di sini, mau bisnisnya, ya yuk sama-sama, gitu ya. Kita bisa bicara bahwa ini mumpung ada peluang bagus, ya perusahaan farmasi dari Jepang. Duitnya gede, ayo sama-sama, ya. Karena saya di sini nggak bisa sukses sendirian. Ya, syarat sukses di bisnis jaringan apa? Kita harus bantu tim kita sukses dulu. Itu, Pak. Jadi Bapak tinggal ngomong, saya lagi cari partner bisnis yang mau serius, yang mau sama-sama saya bikin sukses di sini. Itu indahnya bisnis jaringan, Pak. Jadi nggak mungkin saya Bushido, bawahnya nih nggak ada yang sukses. Nah, yuk sama-sama, ya. Karena saya harus cari nih partner saya mau bikin sukses. Kalau lu nggak mau, oke, saya cari yang lain lagi. Jadi memang harus dipaksa Pak.
Ya, sedikit dipaksa, timnya harus sedikit dipaksa, uber-uber kalau saya waktu itu. Ayo cepet mau sukses nggak? Ini momentum. Kita nggak bisa lama-lama di bisnis ini karena bisnis ini lagi booming. Kalau semakin lama daftar nama kita akan semakin habis, diambil orang semua. Jadi kuncinya di sini speed, apalagi sekarang member sudah 800.000 ya, udah nggak bisa santai lagi. Benar-benar speednya harus cepat. Karena saya banyak yang, aduh kelewatan di prospek udah join sama orang lain. Jadi kayak contoh saya di Budi Darwin aja beda berapa aja udah beda level kan. Baru beda berapa hari aja saya join, harusnya di apply-nya Budi Darwin jadi bawah. Jadi benar-benar waktunya cepat banget, kita nggak bisa santai, speednya harus cepat. Nah kalau yang tadi saya cek jaringan, gini Pak, saya ada beberapa jenderal yang sudah full time juga. Ya sudah percaya sama saya, percaya sama bisnis ini, jadi saya nggak mau mereka juga gagal. Jadi yang benar-benar saya anggap jenderal yang sudah full time di sini, saya selalu cek jaringannya. Saya lebih fokus ke situ. Kalau mereka make money, oke. Begitu nggak make money, saya nggak mau mereka sampai nggak make money. Kenapa? Karena bisa pergi, Pak. Kalau nggak make money, mereka bisa pergi dari AFC, udah balik lagi ke kerjaannya. Jadi saya akan bantu mereka yang benar-benar fokus di sini, full time di sini, supaya sama-sama make money di sini. Supaya mereka stay di sini. Oke. Nah, Bapak udah full time. Ya, kalau udah full time, oke. Lakuin Pak yang saya lakuin. Jadi benar-benar waktunya nggak boleh sia-sia juga. Kalau kerja dulu pagi sampai malam sama di sini juga harus ketemu orang. Nah sekarang pandemi nggak bisa, ya udah Zoom aja. Mau Zoom 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak ada masalah kan, di rumah aja gitu. Jadi terapkan Zoom ke siapa aja Pak, mumpung lagi kondisi sekarang kan PPKM gitu. Dan kemudian kita nggak boleh nunda-nunda gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita nunda-nunda ya akhirnya teman kita malah, orang-orang yang dekat sama kita malah di prospek orang lain. Gitu. Ya, terus kalau ketemu tim yang nggak mau jalan, kita nggak bisa paksa dia jalan juga. Ya. Pak. Kita harus cari namanya hot button. Kita harus cari hot buttonnya di mana. Karena kalau sudah ketemu hot buttonnya, nggak usah disuruh Zoom, nggak usah disuruh prospek, dia akan lari sendiri. Tapi kalau Bapak belum bisa ketemu hot buttonnya, percuma Pak. Disuruh datang Zoom pasti nggak mau, suruh prospek pasti nggak mau. Karena belum klik kan. Nah hot buttonnya apa dicari? Ya. Oke, Mas Wanda sudah menjawab pertanyaannya Menjawab ya ya. Pak. Iya, makasih Pak Adrian. Terima kasih. Sama. Saya boleh ngomong sebentar sedikit ya. Saya Boleh. appreciate dengan Pak Adrian, dia luar biasa. Pertama saya kenal di Jambi itu, saya tuh jujur saya nggak begitu tertarik dengan AFC. Cuman lihat dia presentasi ini, anak ini bagus, saya pikirkan. Terus dia orangnya sih ya keren lah di mata pendatang gitu kan. Nah, cuma saya pun kaget begitu setahun peringkatnya udah tinggi sekali. Jadi saya lihat kegigihan dia tadi itu, ada yang ditipu lah, ada yang undang 100 orang yang datang 1 orang. Itu kalau saya sih udah mundur itu, udah mundur. Karena itu nggak gampang, tapi ini teman-teman kita boleh belajar dari beliau bahwa dia punya semangat baja gitu. Orang yang faktor benar tuh di lapangan. Salut. Sukses tuh, Bro. Thank you, Wali. Kasih pantun dong buat Ardian dong. Pantun nanti terakhir nanti aja. Ini lupa tadi. Iya. Ya, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ini kita mau Cinovi ada special prize nih. Ya, buat teman-teman yang bisa jawab pertanyaan, mungkin pertanyaan yang pertama saya minta dari Ko Ardian untuk memberikan pertanyaan ini. Jawabnya di chat atau langsung? Di chat. Nanti jawabnya Chat aja nanti berebut kalau ini ya. Chat aja ya kita jawabnya. Jadi ntar Ko Ardian akan memberikan satu pertanyaan, nanti yang berhasil menjawab dengan benar dan yang duluan di chat itu akan mendapatkan hadiah spesial nih dari Cinovi. Ya boleh Ada Kak. pertanyaan dari saya. Ya, Dari hadiahnya Ko Ardian. 1 buah propolis teman-temannya dari AFC ya. Wih, Keren. Nih, kayak gitu. Waduh, yang ini susah apa gampang nih? boleh. Gampang susah. Ini Gampang susah. plat nomor mobil lagi, ini susah banget. Ayo buruan dikasih jawabannya. Oke. Mungkin dari yang tadi Koko ngomong juga boleh, mungkin pertanyaan dari yang selama ini tadi Koko bicara.
Ini aja mengenai marketing plan ya. Income tertinggi bonus maksimum di level Safir berapa? Level Safir berapa ya? Ayo di chat. 400 berapa? Ya ini. Berapa, Bang? Kelvin ya. Safir 25. Iya. Kelvin nih 210. Hah? Nah, yang menang Kelvin ya. Waduh, kok Ya. Kelvin ya 210 juta. Wali Dapat 440. satu propolis. Telat deh. Jarang presentasi telat deh beda. ya. Ayo standby ya, standby. Satu Nanti orang. hadiah berikutnya. Ya lanjut siapa? Wah, Sweety kayaknya lagi di kafe nih. Iya dong, enjoy live, Ci. Kan mau kayak Ko Adrian. Mantap. Next Oke. Bu Sido. Tahun depan Yes, Sweety. Pasti, I can do it. Semangat. Semangat Semangat. dong. Oke, sudah ada kok Adrian hadir di sini, masa nggak semangat ya? Iya dong. Ada pertanyaan Transfer nih teman-teman? energinya nih. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Sweety mau nanya? Selamat malam. Saya mau nanya. Nanya Ko Robert, silakan. Ya, selamat malam, Kordian. Malam. Ya, salam kenal ya. Aku Robert dari Banjarmasin. Nah, saya ingin tahu bagaimana triknya untuk merekrut leader yang sudah sukses di tempat lain. Itu aja. Oke. Jadi kalau mau prospek leader di MLM lain, Bapak harus tahu dulu Pak, posisi dia di sana gimana. Apakah masih oke secara income atau lagi turun gitu ya. Jujur kalau misalkan dia lagi income-nya lagi bagus, agak susah digoyang. Ya kayak koko saya aja masih income masih oke, nggak bisa digoyang. Bapak harus tahu dulu, satu. Ya, yang kedua kita bisa jelasin bahwa AFC ini beda. Oke. Terus AFC lagi booming. Kalau Bapak nggak join, resikonya adalah jaringan Bapak akan lama-lama akan pindah ke sini. Ya. Kalau Bapak udah pindah ke sini dan Bapak baru sadar, akan telat. Nah, itu yang saya ngomong ke Jovi. Ya, Jovi leader BWL, saya selalu bilang, lu nggak pindah, Jov. Ya. Lambat laun, tim lu akan pindah ke sini semua. Itu pasti gue jamin. Karena di sini duitnya gede, produknya bagus, perusahaannya kuat, apalagi pandemi seperti ini kita nggak goyang. Ya. Mendingan Bapak pindah sama kapal-kapalnya daripada bahwa Bapak pindah ke sini semua, Bapak ketinggalan sendiri. Gitu, karena secara income boleh dikatakan AFC nggak ada lawan. Secara produk kita paten, unik, nggak ada lawan juga. Secara kekuatan company nggak diragukan lagi ya, sudah 52 tahun dan sudah go public. Gitu Pak. Jadi takut-takutin aja Pak, ciptakan rasa ketakutan. Karena sudah banyak loh yang pindah. Bapak sebutin aja BWL lu hampir 70% leader pindah sini semua. Terus yang timnya Dr. Yudi, Lutena, yang dari Jepang juga sudah pindah sini juga. Ini Oxy, Cik Vina juga beberapa udah mulai pindah ke sini semua. Bahkan foundernya Oxy aja mau masuk ke sini. Ya, Bapak tinggal ngomong, lu nggak pindah, lu percaya deh, lama-lama pasti akan pindah ke sini semua. Karena AFC momentumnya lagi bagus banget. Karena semua hidupnya berubah dan ribuan orang sudah membuktikan. Bapak tinggal ngomong aja di tempat lo yang dapat income 100 juta ada berapa orang? Tanya aja. Itu aja secara gampang. Di AFC menurut Pak Niko kemarin sudah ada 8.000 orang yang income di atas 100 juta. Dan ini fenomenal banget. Fenomenal. Biasanya di MLM paling yang income ratusan juta itu paling 5 orang, 6 orang Pak. Ini ribuan orang Pak. Jadi dengan momentum seperti ini saya yakin akan banyak MLM akan melirik ke sini. Jadi lebih baik Bapak pindah beserta kapalnya daripada nanti kapalnya pindah sini semua, Bapak ketinggalan di situ. Jadi gerogotin baru semua. sadar, iya ya udah habis jaringannya. Gue sadar gue mau pindah, udah telat. Nanti malah jadi downline-nya ya. Iya, mendingan sekarang jadi upline atau kalau nanti Bapak ditawarin sama downline-nya Bapak nanti. Gitu. Iya, betul. Iya. Selain itu apa lagi Pak? Trik lain lagi. Ya jelasin dari segi company aja Pak, bahwa kita kuat. Ya. Terus kita unik.
Kalau cari MLM di luar banyak, karena keunikan inilah jadi orang lain banyak yang tertarik ke sini. Banyak orang-orang MLM juga banyak yang pindah ke sini gitu. Nah, kalau Bapak mau adu boleh juga, kalau memang dia ngotot ya udah yuk adu marketing plan atau produk. Ya kan, produk kita udah best seller kemarin menang. Ya. Ya, terus secara bonus ada nggak? Bonus harian, bulanan, tahunan? Tantangin aja. Kita harian ada, bulanan ada, tahunan ada. Jalan-jalan luar negeri setahun 2 kali, 3 kali. Ini pandemi aja. Dan jalan-jalannya juga bukan Asia ya, kita Eropa, Jepang, bukan Cina, Thailand ya, Malaysia, Singapura gitu kan. Jalan-jalannya juga boleh dikatakan yang eksklusif semua. Terus produk kita paten. Ya, belum ada makanan kesehatan yang ada patennya, Pak. Ya. Banyak, Pak, kelebihan kalau mau di-compare banyak banget. Jadi kelebihan AFC juga perlu ini disampaikan, Pak Robert. Gitu. Kalau uniknya apa? Uniknya? Unik satu bahwa kita bukan perusahaan MLM. Ya, belum ada perusahaan MLM, Pak, yang basicnya adalah farmasi. Kita juga farmasinya yang bukan yang chemical ya, bukan yang kimia. Kalau Sunbay Pharma, Kalbe Pharma itu kan memang yang obat chemical kan. Nah, kalau kita farmasi kita herbal, non chemical, makanan kesehatan. Terus ada patennya juga. Terus secara marketing plan, Bapak bisa ngomong bahwa kita marketing plan kita simple banget dan gampang make money-nya. Member di awal diuntungkan karena pairingnya 300.000. Nah, saya juga beberapa ikut MLM kebalik, Pak. Yang member-member awal malah susah dapat duitnya. Yang makin atas makin enak. Kalau di AFC dibalik loh. Ya, di AFC ini pairing pertama itu malah 300.000, Pak. Saya udah 100.000 kan karena pairing saya di atas 200. Yang member-member awal itu enak banget 300.000 pairingnya. Terus upgrade juga nggak ada batas waktu, ditungguin sampai kapanpun. Ya. Ada MLM sejenis dikasih waktu 1 bulan aja, Pak. Bapak Ruby 1 bulan, Bapak nggak upgrade ke Diamond, selamanya Ruby. Terus ada tutup poin juga, kebanyakan MLM kita nggak ada tutup poin. Banyak, Pak, kelebihannya. Ya. Kalau nggak ada tutup poin kita happy kerjanya. Ya, kalau ada tutup poin, contoh dapat 300.000, Pak, Bapak harus belanja 2,5 juta. Ya. Kalau nggak belanja 2,5 juta, 300.000-nya nggak cair. Ya. Sedih nggak? Hanya dapat 300.000 harus beli 2,5 juta. Artinya kita harus cari pinjaman dulu demi 300.000. Harus cari produk dijual. Nggak bisa jual murahan. Terjadi undercutting lagi. Ya, kita nggak ada tutup poin, Pak. Selama 1 tahun nggak ada tutup poin. Dan kalau kita jalan, bonus tutup poin kita nggak usah pikirin. Dari 20% bonus kita kan. Ya. Ya. Itu, Pak. Catat aja. Compare banyak. Kalau dari marketing plan, dari produk kita unik, paten. Dari perusahaan kita farmasi. Sudah go public, Pak. Perusahaan go public itu kalau mau tutup butuh waktu 5 tahun. Nggak bisa sembarangan tutup gitu loh. Ya, nggak bisa besok langsung kita tutup. di sini, artinya kita stay di sini, fokus di sini, udah ini bisa long term gitu loh. Udah nggak usah cari-cari yang lain lagi. Ya. Ya, thank you, Pak. Ya, kuat dulu. Ada lagi pertanyaan? Ya, teman-teman. Ini siapa nih, Bu? Bu Sinsang, saya belum join. Nah, Bu, segera secepatnya join, Bu. Cari upline-nya, Bu. Jangan sampai terlambat. Boleh tanya? Boleh dong. Boleh ya? Sweet. Siapa Ya. Sweety ya? Ya. Oke, jadi kan gini ya, aku kan udah join sekitar 1 tahunan gitu kan. Terus habis itu memang dari downline kita anggaplah misalnya downline-nya ada 1.000, tapi kan yang aktif itu kan kayak misalnya ya kita tahu lah hukum apa Pareto gitu. Nah, gimana caranya jaringan kita yang istilahnya udah jadi mumi itu kita bangkitin lagi? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, jujur kan kalau misalnya selama 1 tahun ini kan kayak misalnya awal kan kayak misalnya kita tulis daftar nama gitu kan, daftar nama otomatis kan kayak circle small kita, terus teman-teman entah dari yang siapapun itu saudara apa segala macam semua kan pasti kan kita list otomatis nanti semuanya kita udah prospek. Nah jujur aja kalau misalnya hot prospek aku udah habis seperti itu.
mungkin leader-leader di sini juga akan merasakan seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk kita ada prospek lagi? Gimana caranya untuk kita memprospek full prospek? Full prospek itu dalam arti yang orang yang kita tidak kenal atau yang baru ketemu di mana kayak gitu loh kok. Thank you. Oke. Jadi kalau jaringan nggak jalan, teman-teman kita nggak bisa paksa mereka jalan. Itu harus tahu dulu ya. Karena orang males, kita nggak bisa paksa dia rajin. Orang nggak mau jalan, kita paksa dia jalan, nggak bisa. Selama yang tadi saya bilang, belum ketemu hot button-nya. Mungkin dia join karena nggak enak. Bisa jadi kan, karena memang dia maunya produk doang. Nggak apa-apa. Dan memang beginilah jaringan, teman-teman. Nggak bisa kita ngerekrut 1.000 orang jalan. Nggak bisa. Jaringan itu sudah pasti banyak yang nggak jalan daripada jalan. Saya ngerekrut 110 orang. Yang jalan hanya 8. Itu nggak ada hukum Paretonya Pak Budi kan 20%. Ini 10% aja nggak ada. Tapi 8 orang itu nganter saya jadi Busido. 8 orang itu sekarang berkembang jadi 200.000. Tapi apakah cukup cari 8 orang? Nggak bisa. Untuk dapat 8 orang saya harus saring 110. Sama, jaringan saya sekarang 210.000. Yang jalan paling nggak ada 1.000. Kalau semua jalan, Ferrari penuh nih di jalanan. Semua pada naik Ferrari kan. Memang begitu, 1%, 2% aja yang jalan. Harus sadar itu dulu ya, nggak bisa yang kita sponsor semua jalan. Jaringan itu gitu, makanya kita nggak boleh stop rekrut. Yes. Ya. Bagi yang nggak jalan, satu kita harus cari dulu hot button-nya apa. Yang kedua harus di follow up. Ya, saya juga awal join juga nggak jalan kan. Akhirnya di follow up ke Budi 2 bulan 3 bulan jalan. Nah follow up-nya gimana? Follow up-nya gimana? Perkembangan diri kita update aja. Contoh, waktu awal ngajak kan gue bonus masih 2 juta satu hari. Ini sekarang saya udah 5 juta loh. Coba kalau lu dulu join sama-sama, paling nggak lu udah mendekati nih. Sayang lu nggak jalan. Terus kita dapat contoh Rusia. Dapat trip jalan-jalan. Gue udah dapat. Sayang ya lu nggak ikut. Kalau lu dulu jalanin, kita bisa jalan-jalan bareng. Diiming-imingin terus aja. Update konnichiwa segala macam. Sampai hot button-nya dia kena. Ya, ketiga bisa juga misalkan dia nggak jalan, kalau kita dapat orang kita lempar di bawahnya. Ya, Kita update juga. Ya ini lu belum ngapa-ngapain kan di AFC belum. Lu cek deh jaringan. Di bawah sudah ada 10 orang contoh. Masih nggak mau nggak apa-apa. Nanti 2 minggu lagi, seminggu lagi update lagi. Sudah ada 40 orang nih kalau jalan. Lu nggak mau jalan apa nggak sayang? Tinggal bangun sebelahnya aja langsung cair duitnya. Gitu. Jadi kalau nggak jalan kita nggak bisa diemin, tetap harus komunikasi follow up lagi, cari lagi hot button-nya. Terus kalau orang bilang lu nggak mau jalan nih sekarang pandemi, bisnis juga di luar susah. Teman-teman gue semua make money loh di AFC. Sayang lu udah join lu nggak jalanin, orang banyak yang mau join nggak ada duit. Lu udah join nggak jalanin apa nggak sayang? Susah. Udah bilang susah AFC segala macam. Pertanyaannya di luar sana emang nggak susah sekarang? Iya. Kondisi seperti ini di luar sana ini lebih susah lagi. Kalau kita bicara di AFC susah, di luar udah nggak mungkin sanggup. Percaya deh. Saya banyak teman pengusaha aja angkat tangan. Dia bilang sekarang usaha kalau rapotnya nggak merah aja dia angkat jempol. Nggak usah bilang profit, nggak merah aja angkat jempol. Semua boleh dikatakan rugi. Nah bisnis ini bisa bikin kita kaya raya, tapi nggak bisa bikin kita miskin. Ya, kalau mau dapat 1M, contoh kayak saya. Konvensional, modal paling nggak 10M, 15M. Kalau gagal gimana? Bisa miskin loh. Bisnis ini nggak bisa bikin kita miskin, teman-teman. Tapi bisa bikin kita kaya raya. Cuman butuh effort aja. Saya kemarin ditawarin downline saya buka restoran. Nah, Novi pernah makan loh gultik di Semarang. Ya udahlah, iseng-iseng rame-rame kok. Saya udah nggak mau. Udah feeling kan. Pandemi kayak gini. Ya buat rame-ramean, buat skema AFC. Oke lah, coba join. Rugi teman-teman, 1 hari cuma omsetnya 4 piring, tutup sekarang Nov. Iya. Nyesel juga. Padahal enak loh. Enak. Iya. Karena pandemi nggak kuat juga. Bayangin kan orang nggak berani makan di situ. Iya. Jadi mau coba usaha pun sekarang gagal juga saya. Udahlah saya nggak mau lagi, mau fokus AFC aja deh. Keluar duit malah kebuang. Iya. Iya betul. Itu jadi cari hot button-nya aja. Betul. Terus follow up harus sering-sering di follow up, di kontak lagi. Mungkin sekarang belum mau jalan, bisnisnya mungkin lagi oke, tapi kita nggak tahu nanti 2 bulan lagi siapa tahu bisnisnya lagi redup. Nah pas kita follow up dia klik tuh. Itu jadi memang harus diingetin. Nggak apa-apa, kita harus rajin follow up aja.
Iya. Ya. Ajarin Oke. cool prospek dong kok. Kenapa? Ajarin cool prospek. Nah, cool prospek jujur saya cool prospek juga gagal, nggak bisa. Kayak Cool gini, prospek itu kan dari orang nggak, ya. Ya. Cool prospek dari orang nggak kenal ya, dari orang nggak kenal lah. Ini kayak cool Pendekatannya prospek gimana? nih. Ini kayak cool prospek, Mas, udah tahu AFC belum? Produknya bagus banget deh. AFC udah tahu belum? Udah tahu. Nanti saya prospek kamu ya. Nah. Lu bisa. Jadi cool prospek Nah, itu kayak itu contoh saya harus kemarin kita yang juga. belajar Mas Witi, itu bukan Switi belajar sama kita loh. Saya jujur aja nggak bisa begitu. Jadi gini, Tahu dia. kalau Harus misalnya ini Swit ya. kalau hot market kita merasa sudah di prospek semua, ya udah mau nggak mau kita harus bangun komunitas lagi. Kita ini makhluk sosial kan, tiap hari kan ketemu orang. Saya jujur juga sudah habis, ya 3 tahun sudah habis, 110 udah habis. Gimana caranya? Ya udah cari aja teman-teman. Saya jarang keluar rumah harusnya. Nah sekarang saya ada anjing, tiap pagi saya jalan-jalan tuh. Udah mulai ketemu tetangga, mulai bangun komunitas lagi. Ya. Nah, ada satu orang yang kemarin saya sempat ngomongin, sempat tertarik. Ini belum lagi ngatur waktu aja. Itu juga bisa. Ya. Ide gimana mah tinggal bangun komunitas. Nah, contoh kemarin saya ke Bali naik Grab, ngobrol-ngobrol prospek Grab. Itu aja akut market paling itu. Tinggal ngomong aja kalau sama supir Grab saya bilang, "Pak, income berapa?" Wah, sekarang sepi 1 bulan paling 5 jutaan. Mau nggak jalanin bisnis yang nggak ada resiko, modalnya hanya sekali aja, tapi bisa potensi income-nya mungkin 1 hari Bapak bisa dapat 500 sampai 1 juta. Mau? Ya. Ya, good market ya itu dari orang nggak kenal ya kita sok kenal aja. Tapi kalau dari IG, cari dari IG saya nyerah. IG, Facebook saya nyerah. Saya posting sampai sekarang aja nggak ada yang nanya. Tapi kalau good market di offline saya masih berani. Ya kayak tadi aja, sok kenal. Iya nggak ada masalah. Terus kalau di pesawat saya sering kalau di pesawat saya bawa sasetnya. Sebelah saya minum, saya bunyi-bunyiin kecek gitu kan. Orang ngeliatin. Saya pancing dia nanya. Minum apa tuh kok? Nah, udah langsung ngomong. Iya. Dari Jepang segala macam. Nih saya ke Bali mau ada seminar segala macam. Kalau ada waktu datang dong, kasih kartu nama, bawa kartu nama, siapin dulu gitu. Kartu nama ya. Ya, jadi mulai ada pendekatan gitu aja. Mulai sok pede, sok kenal gitu. Banyak teman-teman good market tuh gede banget. Iya. Setiap hari kan kita ketemu orang. Cuman satu mukanya harus tebel, nggak boleh malu. Kuncinya itu aja. Bedaknya tipis nggak apa-apa, pakai sensei suruh. Tapi bisa loh, teman saya banyak yang dapat dari good market juga banyak. Jadi nggak ada salahnya kita coba aja kan. Yes. Buka tembok, siapa tahu dari yang itu malah jadi. Ya. Ini makanya sesuatu yang kita bisa belajar juga dari seorang Bushido ya, walaupun udah Bushido tapi nggak pernah stop prospek. Ya. Angel Lali itu juga, Angel Lali kan masuk downline saya ya, artis. Direkrut sama April, saya kira temennya sama-sama Telegram. Ternyata good market juga. April, kamu bisa kenal Angel Lali dari mana? Boro-boro kenal kok, gua DM aja. Gitu loh. Di DM, ngomong-ngomong tertarik, janjian di pick, langsung join. Dari nggak kenal. Dari situ saya belajar. Kemarin Ferry Irawan sakit, itu saya DM juga. Waktu operasi otak apa aja, saya DM aja udah ngikutin itu kan. Ternyata dia udah minum SOP. Saya tinggal ngomong, siapa tahu bisa bantu Kak Ferry, ini ada produk bagus dari Jepang, sudah banyak testimoninya. Oh iya, saya udah tahu, saya udah minum, thank you ya. Ya udah mau gimana? Tapi kan coba aja kan. Ya. Sip. Terus kalau ketemu di mall jalan, misalkan pakai kursi roda itu samperin aja, kasih brosur, kasih ditulis gitu. Banyak Gitu cara ya. sih ya. Iya. Cuma tergantung lah kalau menurut saya, kalau orang yang kita nggak kenal begitu ya, mungkin dia mendengar belum tentu dia respect gitu loh, karena kan nggak kenal. Lebih baik seperti kata Ardian tadi, kita membangun coba tingkat boleh closingnya, tingkat closingnya memang lebih gampang hot market, bener. Iya. Karena bisnis ini kan bisnis kepercayaan.
Yes. Betul. Ya Hot itu dia. Orang join karena orang join karena percaya Karena sama saya percaya dibanding kita, orang nggak ya. kenal. Kenal Ini kita, siapa ya. nih orang nggak kenal kan? Iya, betul. Itu ya Yang teman-teman. sweetie kalau sudah habis daftar nama, gali kedalaman. Jadi downline-nya yang suruh bikin daftar nama. Ya. Gitu. Jadi jangan dari kitanya aja. Kadang-kadang memang kita udah stuck nih, udah habis kayaknya. Ya udah tinggal downline-nya dikumpulin lagi. Ayo Ya. bikin daftar nama. Yang sudah bikin daftar nama, mana yang mau dibantu prospek? Ayo saya bantuin. Saya Iya. dari 8 orang jadi 200.000 main kedalaman gitu loh. Ya. Jadi kalau udah merasa habis ya udah gali kedalaman. Kan downline sudah ada 1.000 contoh. Betul. Lebih Yes. bagus Coba ada begitu, 1.000 malah kita orang itu gali kalau bikin kedalaman daftar nama malah lebih semua. bagus. Iya. Udah ya, oke. Jadi timnya satu persatu kita coba di follow up lagi gitu loh, Sweet. Ya. Oke, ajak ketemu dengan upline ya kan, kumpul. Nah, gali hot bottom dia apa gitu loh. Oke. Guardian berarti selama ini gali kedalaman pernah nggak sih kok masukin di kaki dalam juga atau kok cuman tusuk sate aja kok kalau boleh tahu? Tusuk sate. Pernah kalau misalkan orang itu mau saya pancing, itu pun bukan leader ya. Biasa kalau saya mau pancing, saya mau butuh produk, saya bikin dia pairing dulu. Tapi jangan sampai kita salah, kasih kanan jalan, kiri jalan. Nggak ngapa-ngapain dapat duit, nanti kita nyesel. Jadi kalau mau pancing, tetap tusuk sate. Karena kalau tusuk sate kan itu bantu benar-benar semua orang kan. Ya, Contoh sudah ada semua. 100 orang, kita kasih ke 101, 100 orangnya kebantu kalau dia jalan. Dibanding kita masukin ke private, kasihan dia sendirian kan. Ya kalau orang ini jalan, kalau nggak jalan kita masukin ke dalam, dia nggak jalan gimana? Kasihan. Mendingan tusuk ke situ. Kalau memang orang itu niat mau jalan atau ada potensi jalan, tusuk sate. Tapi kalau misalkan Evi mau pancing, nih temen nih kayaknya nggak mau jalan, mau pancing konnichiwa, beli aja 2 box. Kalau memang butuh buat user, buat kita minum, beli 2 box. Seakan-akan ini kita kasih orang. Tapi kan orang nggak mungkin jalan. Ya, biar dia rasain dulu nih SMS konnichiwa-nya. Jangan dikasih orang yang jalan satu kanan, satu kiri. Ya. Senengan ya. Nanti minta lagi. Iya, karena kalau kita sudah tusuk orang kan, orang tersebut kan kita perlu bantu lagi. Nah, otomatis kita kerja di bawah kiri kanan kan dia nggak kerja enak gitu. Bukan berarti kita gimana, tapi kan kita harus sama-sama kerjasama. Namanya network kan. Network harus kerjasama gitu. Nah, kalau orang kita sendiri, kita satu rantai ya kan, tusuk sate, lebih enak kita ngebantunya. Nah, yang sebelah dalam, kaki dalam ya tanggung jawab masing-masing gitu kan. Nah, tinggal kita sebagai upline kita bantu gitu. Iya. Okay. Nah, jangan dimasukin ke dalam, kasihan juga. Biar ya. Iya. Oke, ada Ini lagi yang sebentar lain? lagi. 4 Iya, ini menit lagi masih ini nih, lagi. saya nggak tahu cara kutak-katiknya lagi nih. Saya minta maaf banget nih. Mesti dari ulang dari awal. Baru ini. Kita harus mau kasih tanya ada lagi. Mau teman-teman nanya lagi yang kok. Mau nanya lagi nih. Nanya lagi kok. Ya. Kalau misalnya orang bilang, kalau MLM aku nggak mau. Nah itu gimana handle-nya? Tanya dulu. Pak, kalau dia nggak mau MLM, boleh tahu nggak alasannya apa? Boleh tahu nggak sukanya kenapa? Nah, nanti misalkan dia ngomong, oh produknya murah dijual mahal. Kita bisa jelasin bahwa AFC produknya justru kebalik. Produk murah jual mahal. Terus MLM ini nanti perusahaannya nggak jelas, bentar-bentar tutup. Kita bisa bilang bahwa kita go public. Ya, terus Bapak harus menyamakan diri dulu. Jangan terus, oh bagus. Kita ngomong sama, Pak. Sebelum saya masuk ke AFC, saya juga anti MLM. Semua orang sama, kita sama. Tapi, nah bisa jelasin. Ternyata, ya industri nomor 1 sekarang income tertinggi, Pak, itu network marketing. Ya, Mata Najwa kemarin bahas nomor 1 mengalahkan pengacara, mengalahkan asuransi, mengalahkan profesional, mengalahkan artis. Saya berpikir dong, Pak, kenapa harus anti? Kalau memang duitnya gede di sini. Ya, tapi Bapak harus ngomong sama dulu. Sama, saya juga anti. Nggak ada orang yang nggak anti MLM. Semua boleh dikatakan sebelum join di sini semua anti. Nah, Bapak juga harus tanya, ya. Mungkin Bapak sering tanya sama orang yang gagal di MLM.
harus tanya juga orang yang sukses dong, karena banyak orang yang berubah juga hidupnya di MLM gitu. Oke. Ada lagi? Atau mungkin kita nanya satu lagi, Ci? Ya, Pertanyaan yang buat dapat prize lagi ntar lagi ya? ya boleh. Sekarang juga boleh, sembari menunggu waktu habis. Nanti baru Oke. lanjut lagi. Siapa yang tanya, Ci Novi atau siapa? Biar nih? ada iklannya ya. Iya. Ya, pertanyaan Nah. lagi buat hadiah selanjutnya apa nih, Ci? Ada selanjutnya itu ada krill oil ya dari AFC juga. Ini sempat nanti sekarang lagi nggak ada di apa? Aduh, kelihatan nggak? Sekarang lagi nggak ada di Air Redemption karena kan BPOM-nya belum masuk. Jadi ini mumpung saya ada, saya bagi-bagi dulu biar cobain ya. Iya, mantap nih. Nah, Oke, saya pertanyaannya dari Ci Novi. nanyanya apa ya? Nah, tadi kan Ardian sudah cerita tuh background dia apa. Masih ada yang, nah itu background kok Ardian sebelum di AFC apa, yuk. Wih, cepet banget tuh. Farmasi. Di farmasi. Ini tadi di chat ya, Pak? Mana yang lengkapnya mana, ayo. Ini yang pertama tadi kok Robert jawab sales. Sudah benar belum, Pak Ardian? Yang lengkap dong. Nah, Tris kayaknya nih, sales farmasi ya, Tris ya. Benar nggak, Ardian? Iya, background-nya sebenarnya sales benar, tapi kan kalau bicara mau lengkap ya, pertanyaannya kan dua background saya kan, farmasi sama di pecah belah, di keramik. Iya, berarti harus sebut Ya berarti dua-duanya benar ya. sales. Sales saja yang benar. Nomor 1 dong. Nah, benar, sales. Sales ya. Oke lah, Oke. oke. Thank you. Oh, saya Kalau pertama itu kalau udah- sales jawabnya. Hah? Saya Bali ya pertama ya. Iya dong. Mana? Yang paling Siapa pertama yang sekali pertama sudah paling tahu tuh. atas? Coba kita lihat lagi. Ayo. Ternyata kok Robert sales. Robert paling atas. Makanya saya sudah jawab. Hah? Iya, Ko Ali nomor 2. Ko Robert Robert yang duluan. pertama. Iya dong. Iya, udah sukses. Gak apa-apa sih yang konnichiwa banyak ngalah. Iya, udah ada konnichiwa aja lah ya. Oke. Ci, saya